Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Salam sebat sahabat sekalian. Di sini saya Ua Entuy akan menemani kalian semua masuk ke sebuah cerita film yang fatality. Kali ini kita bakal bahas film yang udah lama ditunggu-tunggu para penggemar gamenya, yaitu Mortal Kombat 2. Film ini menceritakan tentang turnamen paling brutal di mana nasib sebuah kerajaan dipertaruhkan para petarung legendaris kembali bangkit. Bahkan karakter yang udah mati pun di Edo Tensei lagi. Mulai dari si Johnny Cage yang masih banyak bacot kayak si Kano, Liu Kang, Kitana, Scorpion, sampai kemunculan kembali Sub-Zero dan sang raja opresor Shao Kahn. Nah, siapkan kopi gorengan bala-bala pisang rebus kacang panjang ataupun kue kont kejepit karena kali ini fatality bakal dibagi gratis dan tanpa banyak bacot lagi. This is Mortal Kombat 2. Cerita diawali seorang ayah memberikan sebuah batu kepada Kitana kecil. Katanya batu itu adalah pemberian dari Lord Raiden. Tepat setelah itu sang ayah Raja Jarod maju untuk menghadapi Shao Kahn. Gedebak-gedebuk pertarungan sengit pun dimulai. Namun akhirnya Shao Kahn berhasil menusuk Jarod hingga tewas. Pertarungan pun berakhir, kerajaan Edenia pun jatuh ke tangan Shao Kahn. Time skip, Kitana kini telah dewasa. Ia kini bersama pengawalnya Jade. Jade memberikan senjata pisang kepok yang berpisau sebagai senjata untuk menghadapi turnamen Mortal Kombat yang akan datang. Scene pun berpindah ke si Johnny Cage. Di sini dia masih menjadi aktor film laga dan sedang menghadiri acara promosi film terbarunya di sebuah pasar malam. Saat hendak pulang, tiba-tiba Lord Raiden muncul dan mengajaknya ikut turnamen Mortal Kombat. Johnny sempat ikut menuju kuil Raiden, tapi begitu tahu kalau turnamennya beneran hidup dan mati, ia memutuskan untuk pulang. Seorang penyihir bernama Necromancer di kerajaan Edenia membawa jasad Kano yang gugur di film sebelumnya. Dan dengan ilmu hitam, ia menghidupkan kembali Kano. Scene menuju Johnny Cage yang berada di sebuah bar dan tiba-tiba ia teleportasi secara tiba-tiba ke kerajaan Edenia. Ternyata lawan pertama Johnny adalah Kitana. Gedebak-gedebuk, singkat cerita Johnny pun kalah, namun nyawanya masih diampuni Kitana. Kini giliran Sonya Blade yang maju. Lawan kali ini bukan kaleng-kaleng, Sindel, istri Shao Kahn sekaligus ibu kandungnya Kitana. Sindel memiliki jurus Gerobak Bagong. Gedebak-gedebuk lagi dan Sonya memenangkan pertarungan dengan epic gelo.
Kita beralih ke Kitana. Diam-diam ia masuk ke sebuah ruangan rahasia. Ia mengenakan kalung batu pemberian ayahnya dan ia berpindah ke kuil Raiden. Ternyata selama ini Kitana adalah mata-mata Lord Raiden yang menyusup ke kerajaan Shao Kahn. Sayangnya saat hendak kembali semua aksinya dipergoki oleh Jade. Di sisi lain, Shao Kahn akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Jimat milik Raiden kini berada di tangannya. Tapi masih ada satu masalah. Kekuatan Raiden belum sepenuhnya menjadi miliknya. Dan disinilah Edo Tensei Part 2 dimulai. Mayat Kung Lao dibangkitkan kembali. Lalu mayat Kung Lao mendatangi kuil Raiden. Tanpa banyak basa-basi, selebel topi legendarisnya langsung melayang dan leher Raiden tersembelih. Tak lama Sang Tsung datang. Jiwa Raiden disedot masuk ke dalam jimat dan akhirnya seluruh kekuatan Dewa Petir itu dipindahkan ke tubuh Shao Kahn. Sekarang Shao Kahn bukan cuma kuat, dia juga OP. Giliran Cole Young, sang main karakter film pertama, kali ini ia harus menghadapi Shao Kahn secara langsung. Sementara itu, Jax berhadapan dengan Jade. Gedebak-gedebuk lagi dan lagi. I hope your answer. Join this. Dance to the dead. Cole bahkan sempat berhasil melukai Shao Kahn, tapi lukanya langsung menutup kembali. Regenerasi bos. Shao Kahn sekarang hampir mustahil dibunuh dan tanpa banyak bacot, fatality. Cole Young langsung dihabisi. Sang main karakter film pertama pun tumbang. Di tempat lain, akhirnya pertarungan yang paling ditunggu-tunggu pun dimulai. Liu Kang melawan Kung Lao, atau tepatnya mayat Kung Lao. Nah, ini dia absolute cinema di pertarungan kali ini. Putar editor. Gedebak gedebuk, topi muter, naga keluar, api kemana-mana, dan akhirnya Kung Lao justru terkena selepannya sendiri. Liu Kang menang, ironis memang. Hihihi. Melihat anak buahnya terus berguguran, Shao Kahn langsung berikan perintah baru, bangkitkan dia. Necromancer pun mulai menjalankan ritual dan perlahan tubuh seorang ninja es mulai bergerak. Yap, Sub-Zero kembali hidup. Sementara itu, para petarung Raiden akhirnya menemukan satu cara untuk menyelamatkan sang Dewa Petir. Kuncinya cuma satu, yaitu hancurkan jimat milik Shao Kahn, karena selama jimat itu masih utuh, kekuatan Raiden akan terus terkurung di dalamnya. Dan Shao Kahn tetap immortal. Untungnya Kitana diam-diam memberitahu mereka sebuah rahasia. Ternyata ada sebuah terowongan bawah tanah yang bisa langsung menembus ke istana Shao Kahn. Tanpa banyak pikir panjang, mereka pun langsung berangkat. Di saat yang sama, hari apes memang ada. Kitana justru tertangkap. Jade melaporkan semua pengkhianatannya kepada Shao Kahn. Dan kali ini Kitana benar-benar tidak bisa mengelak. Ia mengaku telah pergi ke kuil Raiden,
Pengakuan itu membuat Shao Kahn murka. Kitana langsung dirantai dan dipertontonkan di alun-alun kerajaan. Masalahnya, terowongan rahasia itu bukan sembarang jalan. Jalur tersebut hanya boleh dilewati oleh klan Tarkatan. Artinya mereka harus meminta izin kepada pemimpinnya, yaitu Baraka. Liu Kang sebenarnya berniat menantang Baraka. Kalau memang Baraka harus membantu mereka, tapi namanya juga Johnny Cage, bukannya diam, dia malah ngejek muka Baraka dan berkata, "Hei antek-antek asing." Baraka langsung kesal dan menerima duel tersebut asalkan lawannya si Johnny. Yang satu bawa pisau tangan, yang satu modal tendangan dan bacot. Walaupun pertarungannya lebih banyak lucunya, si Johnny akhirnya berhasil menang. Baraka pun menepati janjinya. Ia memberikan rasa hormat kepada Johnny dan mengantar seluruh tim menuju terowongan rahasia yang mengarah langsung ke istana Shao Kahn. Akhirnya berkat bantuan Baraka, para petarung Raiden berhasil memasuki terowongan rahasia. Mereka menyusuri lorong gelap itu dan sampailah tepat di bawah istana Shao Kahn. Begitu masuk ke dalam, mereka langsung berpencar, masing-masing mempunyai tugasnya sendiri. Target utama mereka cuma satu, yaitu jimat milik Shao Kahn. Tak butuh waktu lama, Liu Kang akhirnya menemukan jimat itu. Tapi belum sempat ia menyentuhnya, Shao Kahn sudah muncul. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan pun dimulai. Liu Kang langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu naga api. Seekor naga raksasa melesat dan membakar tubuh Shao Kahn. Visualnya absolut cinema. Tapi setelah apinya menghilang, Shao Kahn masih berdiri santai. Asapnya hilang, orangnya masih senyum. Ya, sekarang dia sudah kebanyakan buff. Melihat Liu Kang kewalahan, pertarungan Raiden lainnya langsung ikut membantu. Semua meroyok Shao Kahn. Di saat yang sama, Johnny Cage berhasil menyambar jimat itu. Namun belum sempat kabur, udara tiba-tiba membeku. Sub-Zero datang dan tentu saja usaha mencuri jimat pun gagal total. Dan di pertarungan kali ini Jax gugur, satu lagi pejuang Raiden tumbang. Di tengah kacauan itu tiba-tiba Kano pun muncul. Orang ini memang gak pernah tahu malu. Namun kali ini ia datang membawa informasi penting, yaitu Kano membuat kesepakatan dengan Johnny Cage. Mereka berdua menemui Raiden yang sekarat dan katanya jimat itu sudah dibawa oleh Bi-Han ke sebuah tempat Netherrealm yaitu Netherrealm, yaitu dunia orang mati. Mau gak mau Johnny dan Kano langsung berangkat ke sana. Sesampainya di Netherrealm, mereka bertemu dengan seorang yang sudah sangat familiar, yaitu Scorpion. Untungnya Scorpion kali ini bukan musuh. Ia justru bersedia menjadi pemandu mereka di dunia neraka tersebut. Dan mulai dari sini film membagi ceritanya menjadi 3 medan pertempuran sekaligus. Yang pertama di Netherrealm, yaitu Scorpion kembali berhadapan dengan rival abadinya Sub-Zero. Es melawan api, musuh buyutan akhirnya bertemu kembali.
Di sisi lain, Johnny Cage dan Kano harus menghadapi bayang-bayangan ciptaan Sub-Zero. Walaupun Kano lebih banyak bacot daripada kerja, entah kenapa masih aja selamat. Sementara itu, di kerajaan Edenia, Liu Kang dan Sonya masih berusaha menahan Shao Kahn. Pertarungan semakin brutal, istana mulai hancur dan seorang memulai kehabisan tenaga. Di Netherrealm, Johnny akhirnya berhasil merebut kembali jimat tersebut. Masalahnya sekarang mereka bingung cara menghancurkannya bagaimana. Dibanting gak pecah, dibacok gak mempan, jimatnya kerasnya ngalahin mantan. Di saat yang sama, pertarungan Scorpion melawan Sub-Zero semakin menggila. Api dan es saling bertabrakan. Visualnya bener-bener fan service buat penggemar Mortal Kombat. Namun kembali ke Edenia, situasinya jauh lebih buruk. Liu Kang lengah sesaat dan yap, palu Shao Kahn menembus tubuhnya. Liu Kang akhirnya tumbang. Melihat itu, Sonya langsung berlari menuju Kitana. Ia melepaskan rantai yang membelenggu Kitana dan akhirnya sang putri Edenia kembali bebas. Kitana akhirnya berdiri tepat di hadapan Shao Kahn. Dengan penuh amarah ia menantang ayah tirinya itu. "Turnamen ini akan kuakhiri di sini," ucap dari Kitana. Shao Kahn hanya tersenyum. Baginya Kitana masih gadis kecil yang dulu kehilangan ayahnya. Namun kali ini berbeda bos. 3 tempat, 1 momen. Dan semuanya terjadi secara bersamaan. Di kerajaan Edenia kita sudah bertarung mati-matian melawan Shao Kahn. Di kuil Raiden, pisau milik Shang-Tsung sudah berada tepat di depan tubuh Raiden yang sekarat. Sedikit lagi riwayat Raiden tamat. Dan di Netherrealm, Johnny Cage, Kano, Scorpion, dan Jade akhirnya berhasil mengumpulkan seluruh tenaga mereka untuk menghancurkan jimat tersebut. Scorpion membakarnya dengan api neraka, Kano ikut-ikutan menembakinya pakai laser, Jade datang di detik-detik akhir dan menghantamnya dengan tongkatnya. Masih belum pecah, Johnny kemudian teringat semua yang telah terjadi, semua teman yang gugur, semua pengorbanan, semua orang yang percaya padanya, dan untuk pertama kalinya kekuatan Arcana miliknya akhirnya bangkit. Aura hijau mulai menyelimuti tubuhnya Johnny Cage. Ia melompat tinggi, lalu satu tendangan keras menghantam jimat tersebut dan akhirnya jimat itu hancur berkeping-keping dan Bi-Han terlempar ke jurang neraka. Di saat yang sama, Raiden membuka matanya kembali. Seluruh kekuatannya kembali ke tubuh sang dewa petir. Petir menyambar ke segala arah tanpa banyak bacot. Shang-Tsung di ulti Iodora. Langit Edenia berubah gelap dan kini giliran Shao Kahn yang panik. Kitana menyerang. Shao Kahn mulai kewalahan, yang tadi paling OP sekarang malah jadi samsak berjalan. Shao Kahn tersembelih berulang kali dan akhirnya Kitana melayangkan fatality dengan jurus double slepan yang dilayangkan ke kepala Shao Kahn. Yap, Shao Kahn tamat, kerajaan Edenia resmi bebas. Setelah semuanya berakhir, para petarung Raiden akhirnya berkumpul kembali. Walaupun banyak teman yang harus mereka kehilangan, perang ini akhirnya selesai. Film ditutup scene terakhir dengan memperlihatkan Johnny Cage sedang duduk santai bersama Baraka. Kini Kitana menjadi Ratu Edenia dengan Jade sebagai pengawal setianya. Pertarungan telah usai, tapi petualangan mereka sepertinya masih belum selesai. Tamat. Oke, itu dia cerita dari Mortal Kombat 2. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen biar AdSense saya lancar dan cepet monet. Tahu gak? Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih.